Islam kepada para santri dan penduduk. Kehadiran Syekh Mubarok ternyata sudah diketahui oleh Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng. Mereka pun telah bersiap-siap hendak melakukan penyerangan kembali. Untuk mencegah perang, Syekh Mubarok pun mengirimkan utusan kepada pihak Ki Mas Laeng. Utusan itu menyampaikan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyampaikan ajaran agama, bukan berperang. Namun Ki Mas Laeng lebih memilih untuk menyerbu pihak Syekh Mubarok. Trisula dipancangkan, tombak sudah mengarah ke langit. Pedang sudah berkilat-kilat dan busur panah sudah mengarah ke pasukan Syekh Mubarok. Teriak prajurit-prajurit Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng. Perang pun tak terhindarkan. Pedang beradu golok, Trisula tertahan, tombak dan busur panah melesat kencang. Sebagian tertahan tameng tetapi sebagian menembus dada. Teriakan kematian terdengar di mana-mana, burung nasar melayang-layang, langit mie merah di pucuk-pucuk runcing daun bambu. Suara tonggeret menggerek telinga, pedih menyayat hati, warna hijau rerumputan pun telah berubah menjadi merah. Trisula yang patah dari gagangnya tertancap di atas galengan pematang. Tombak pun terpatah dua, pedang dan golok-golok menjadi rompang. Sedangkan busur panah telah menjadi tonggak nisan tubuh yang terbujur kaku. Lalu burung nasar hinggap di atas kepala mayat-mayat. Paruh nasar itu melengkung seperti sabit yang siap diarahkan kemana saja dia mau. Sayup-sayup dari arah selatan terdengar suara azan maghrib. Selanjutnya akhir peperangan yang sama seperti itu terus terulang kembali. Semuanya menyisakan kelelahan badan dan batin prajurit dan para santri serta penduduk. Menyisakan kepedihan hati para wanita yang kini menjanda dan anak-anak yang bertanya terus kapan bapaknya pulang. Semua kepedihan itu terasa di hati Ki Mas Laeng. Apalagi di kalbu Syekh Mubarok. Di sepertiga malam Syekh Mubarok bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Lalu Syekh bersujud. Hening angin semilir menyelinap lewat pelupuh lantai bambu. Beduk kayu membisu, atap rumbia membeku. Menara segitiga membayang hitam dalam keremangan malam yang hanya menerangi jagat dengan sepertiga. Cahayanya pun sudah ingin cepat-cepat menyelinap di balik lebatnya fajar pagi. Udara pagi terasa sejuk. Para petani yang biasanya pergi ke ladang kali ini tak terlihat, begitupun dengan ibu-ibunya yang menghabiskan pagi hari dengan mencuci di sungai-sungai tak tampak. Ada apa gerangan? Rupanya perhatian penduduk tertuju ke sebuah tempat yang telah didirikan pendopo. Tempat tinggal para penduduk sudah memenuhi sekitar pendopo di jalan utama. Berjajar kiri dan kanan para pemuda tegap mengenakan surban berpakaian silat putih. Sebilah keris menyembul di balik baju mereka. Lencana prajurit kesultanan tergantung di dada kelak. Tempat pertemuan ini disebut Pasanggerahan. Dari arah barat terlihat debu mengepul ke udara diiringi ringkik kuda tertahan, penunggangnya meloncat dengan ringan. Seorang prajurit memegang tali kuda. Lelaki penunggang itu bertubuh tinggi besar, berpakaian hitam berselempang kain batik, berikat pinggang warna keemasan, rambutnya digelung kumis dan brewoknya menghiasi wajah. Gelang bahar melingkar di lengannya. Di dadanya yang terbuka menggantung kalung lencana yang menandakan seorang pemimpin pasukan. Dialah Ki Mas Laeng. Di belakangnya pun ada seorang lelaki tegap dengan pakaian yang hampir sama mengiringinya. Hanya bentuk lencananya yang berbeda dengan lelaki di hadapannya. Dia adalah Ki Buyut Seteng. Puluhan prajurit lengkap dengan senjatanya berjajar mengiringi di belakang dua pemimpin pasukan kerajaan Pajajaran. Rombongan pun lalu naik mendekati pasebahan setelah beberapa santri mempersilakan mereka. Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng duduk di atas kursi jati yang telah disediakan. Beberapa perwira lain berderet di samping ia lalu berhadap-hadapan. Di depan rombongan Pajajaran adalah para perwira Kesultanan Banten. Mereka saling bertatapan satu dengan yang lain. Suasana begitu hening dan tegang menyelimuti tenda pertemuan itu. Dari arah dalam tenda keluarlah sosok berjubah putih dan bersurban. Semua yang hadir di ruangan itu menoleh dan terdiam hening. Setelah itu terdengar suara ucapan kata salam dari sosok yang penuh karisma yang belum pernah ia dengar ucapan seperti itu di wilayah kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari sang pemimpin dari kerajaan Pajajaran pun Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng memberi ucapan pula dialek dalam bahasa Sunda. Wilujeng sumping kanggo saderek urang anu ti Pajajaran. Selamat datang di tempat kami. Adapun tujuan mengundang adalah ingin bermusyawarah merundingkan jalan keluar dari peperangan ini. Dengan ucapan lemah lembut Syekh Mubarok berucap, agama kami pula mengajarkan hidup penuh kedamaian bukan peperangan. Kami menyampaikan ajaran ini bukan dengan paksaan tapi karena keikhlasan hati. Perang hanya menyisakan kepedihan badan dan batin. Mari sama-sama kita pikirkan kerugian akibat peperangan ini. Demikian kata Syekh Mubarok menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan itu.
Semuanya diam merenungkan ucapan Syekh termasuk Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng. Lama mereka merenung setelah sekian lama pembicaraan kedua belah pihak. Maka diputuskanlah hasil musyawarah. Hadirin yang ramai berbisik-bisik menunggu hasil musyawarah itu segera terdiam. Syekh Mubarak pun berucap, "Hadirin saudara-saudaraku, setelah kami musyawarahkan baik-baik ternyata perang hanya membawa kesengsaraan. Perdamaian adalah jalan keluarnya, maka mulai hari ini, perang mohon dihentikan." Yang diucapkan oleh Syekh Mubarak dengan suara yang menggema. Serentak para santri penduduk prajurit Kesultanan Banten dan Pajajaran pun berucap syukur. Mereka saling berpelukan erat. Syekh Mubarak mendekati Ki Mas Laeng. Dengan wajah tersenyum Syekh Mubarak menjabat erat tangan Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng. Syekh Mubarak lalu menuntun Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng melafazkan 2 kalimat syahadat. Atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 pemimpin pasukan Pajajaran itu pun menjadi mukhalaf muslim. Suasana haru menyelimuti ruang tenda pertemuan itu. Rasa terharu karena mereka telah terbebas dari peperangan berhari-hari yang ia jalani dan yang didapati hanyalah kesengsaraan. Mereka juga bahagia karena kedamaian telah tiba di depan mata. Semuanya tak kuasa menahan tangis kebahagiaan. Mereka pun meneteskan kaisoka air mata. Wilayah pertemuan perdamaian itu lama-lama disebut Cisoka lalu menjadi Cisoka. Nah, itulah sekilas tentang sejarah asal-usul nama Cisoka. Terima kasih, semoga sejarah ini bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.